Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita bisa kembali datang ke hadirat Tuhan saat ini. Kita percaya bukan karena kekuatan kita, tapi kita percaya karena ini adalah kuasa dan kekuatan dari Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita mau mulai ibadah kita hari ini. Dan saya undang Ibu Rita Komara untuk membuka ibadah kita di dalam doa. Mari saya undang Bapak Ibu kita berdiri, kita akan memulai kebaktian kita dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah menghantar kami dari rumah kami masing-masing sampai ke tempat ini. Tuhan, terima kasih atas kehadiran kami pada pagi hari ini. Kami tahu semua ini hanya karena anugerah-Mu Tuhan kepada kami. Tuhan, terima kasih juga Tuhan, kami tahu Engkau juga akan hadir di tempat di mana saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang tidak dapat berkumpul bersama-sama kami di dalam rumah-Mu, di rumahnya masing-masing. Kami percaya Engkau juga hadir di tengah mereka dan mengikuti kebaktian ini dengan baik. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami undang Engkau Tuhan pada pagi hari ini untuk hadir di tengah kebaktian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah menyiapkan kebaktian ini dari Asher, Singer, WL, tim musik, multimedia. Dan kami tahu Tuhan apa yang kami persiapkan untuk pagi hari ini. Engkau yang menyempurnakannya pada pagi hari ini. Dengan kekuatan Roh-Mu Tuhan di dalam kebaktian kami. Karena tanpa Roh-Mu, tanpa bimbingan-Mu Tuhan. Tanpa kehadiran-Mu di tengah kami. Kami tahu semua usaha kami adalah sia-sia belaka. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami undang Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Memimpin kebaktian ini Tuhan, dan kami tahu berkat-Mu ada di atas kami, berkat-Mu ada di atas kebaktian kami pada pagi hari ini. Karena kami tahu kami akan membuka kebaktian kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab penyertaannya sungguh sempurna buat kita. Dia tak pernah tinggalkan kita. Sungguh penyertaan-Mu Tuhan. Segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan.
kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Nyatakan lebih lagi penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. nyatakan lebih lagi anugerah-Mu, Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. anugerah-Mu, sungguh kami bersyukur. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, Bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku.
Yesus Tuhan, Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Kami berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang bersuka cita hari ini boleh sama-sama lambaikan tangannya. Amin. Boleh kasih senyum terbaik buat kanan kirinya. Yes, kita mau nyatakan bahwa Tuhan kita penuh kuasa. Amin. Dia penuh kemuliaan. Amin. Kita menyatakan tak terlukiskan kasih yang kau berikan. Dia punya karya dan megah, tiada bandingannya. Tetap kasih-Mu setia menjagaku. Kami mau nyatakan, bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Saya mau dekat padamu. Tetap kasih-Mu setia menjagaku. Kami mau nyatakan dan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Yang percaya bahwa Dia sungguh Maha Mulia, boleh sama-sama berikan kata amin. Mari sama-sama bertepuk tangan. Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta, Maha Kuasa,
sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan. Lebih kencang lagi bisa? Amin. Ya, katakan kanan kiri. Dia Yesus gunung batuku. Dia Yesus kota bentengku. Amin. Kita katakan pujian Tuhan yang benar. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Amin. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalam, Katakan dengan iman. walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Kau gunung batuku Tuhan, kau kota bentengku. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Katakan dengan yakin. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan, Yes. mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Biar itu menjadi keyakinan kita pagi hari ini. Tuhan kota bentengku, Tuhan yang membelaku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan kita Tuhan yang benar. Setelah puluhan tahun kita tetap ada di tempat ini karena kita mau menyembah, memuji Tuhan yang benar. Saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mengucap syukur kalau kita boleh menginjak di minggu kedua di tahun ini. Dan kita mau percaya Tuhan yang menyertai hidup kita. Tuhan yang menyertai langkah hidup kita. Kita mau katakan tanpa Tuhan kita gak bisa berbuat lebih. Tapi bersama Tuhan kita menjadi pemenang.
setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Biarlah pujian ini boleh menjadi pengakuan kita pagi hari ini. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu Tuhan. Selalu kulihat setia. Apapun kejadian dalam hidup kami, melewati badai yang besar. Amin. Tuhan jaga setiap langkah kami Tuhan. Menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Amin. Yes. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Katakan bersamamu, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Biarlah ini yang menjadi pengakuan kami Tuhan. Bersamamu kami menang Tuhan. Badai apapun dalam kehidupan kami saat ini Tuhan, Bapak kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau yang menyertai kami, Engkau yang membela kami, Engkau yang menjadikan kami pemenang Tuhan. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Katakan dengan iman, bersamamu, bersamamu ya Tuhan. Yes, ini doa kami Tuhan. Aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang.
sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Katakan sekali lagi. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Haleluya. Haleluya. Bersamamu Terima kasih Pengakuan kami Tuhan. Tuhan. Ini yang menjadi pengakuan kami Tuhan. Mungkin kami saat ini melewati badai yang besar Tuhan. Menghadapi badai yang besar Tuhan. Dan Bapa, ini doa kami pagi hari ini Tuhan. Engkau yang menyertai kami. Engkau yang menyertai hidup kami Tuhan. Engkau yang menyertai langkah hidup kami. Engkau yang menyertai kami melewati setiap badai Tuhan. Haleluya Yesus. Thanks Lord Jesus. Saya minta Joy kemuka dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, bersamamu kami menang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Biar perkataan-Mu saja yang keluar oleh hamba-Mu Tuhan. Haleluya. Dan kami Tuhan mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya ke dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Ibu Bapak sekalian yang dikasihi Tuhan. Syukur kita hari ini bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Hari ini saya ambil judul Don't be afraid, just believe. Jangan takut, percaya saja. Ibu Bapak sekalian, kita akan beberapa minggu akan terus tentang jangan takut. Kenapa sih? Ya, kenapa begitu? Ibu Bapak sekalian, kapan ada rasa takut? Kapan manusia mulai mengenal takut? Itu ada di Kejadian 3 ayat 10. Ketika dia masuk dalam dosa, buah itu nggak boleh dimakan, dia makan, lalu dia takut, dia sembunyi. Dan Kejadian 3 ayat 10 katakan begini, ketika aku mendengar bahwa engkau ada, kata Adam ya, dalam taman ini, aku menjadi takut. Itu pertama kali manusia punya takut. Asalnya nggak ada takut. Pertama kali dia jatuh dalam dosa, ada takut. Nah, kemudian zaman Kristus. Yesus mati kayu salib dan dia bilang tetelestai, sudah selesai. Artinya apa? Mestinya sudah selesai, semua dosa sudah ditanggung oleh Tuhan. Kita tidak berdosa lagi. Takutnya masih ada nggak? Mestinya tidak ada. Tetapi trauma dalam diri kita atau kebiasaan dalam diri manusia, takutnya masih sisa. Masih ada, mestinya tidak ada lagi. Makanya firman Tuhan berkali-kali berkata jangan takut, diingatkan terus. Di akhir tahun tanggal 31 saya jelaskan tentang takut karena trauma masa lalu. Gagal terus. Disebut dengan trauma helplessness. Ya, ketidakmampuan yang terus disimpan, dipelajari terus. Jadi dia tidak bisa kerja apa-apa. Nah, hari ini kita bicara tentang di Markus 5 ayat 35 dan 36 ini dikatakan 36 katakan jangan takut. Percaya saja. Kalau bahasa ininya adalah me pobo mono piste. Ini tulisan ini dalam bentuk orang kedua singular. Kalau bahasa Yunani ini ada catatan bahwa orang kedua singular. Jadi artinya bahwa jangan takut itu secara pribadi, khusus secara pribadi, ngomong pada pribadi kita masing, jangan takut, percaya saja. Jangan takut. Ya. Dan setiap saat kita akan diingatkan jangan takut. Kenapa? Sekali lagi, ya.
masa lalu kita, dosa manusia membuat kita takut. Tuhan sudah tebus, ya. Tetelestai, sudah selesai. Musinya kan selesai, dengan takutnya pun selesai. Tapi ya dagingnya masih kuat. Takutnya masih ada. Nah, hari ini kita akan takut yang lain. Takut karena apa? Opini banyak orang. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang salah karena takut opini orang, pendapat orang. Nanti kata orang gimana? Ya, nanti kata orang gimana? Terus apalagi kalau udah disimpan, iya, aduh nanti malu, wah itu takut yang gak boleh ada. Karena itu takut juga namanya. Nah next, hari ini saya akan berputar-putar di sekitar Markus 21 sampai Markus 5 ayat 21 sampai 43. Ya, tentang kejadiannya unik sekali. Kepala ibadat, anaknya sakit, dan di tengah-tengah ada seorang perempuan yang pendarahan, yang punya iman istimewa. Mari kita lihat. Ya. Nah saudara sekalian, bayangkan ini overwhelmed, saya dapat istilah ini juga entah tepat atau tidak, tetapi ini adalah sebuah keadaan yang bertambah gitu loh ya. Misalnya gini, saudara berdoa, Tuhan, tolong Tuhan. Ini usaha saya tambah menurun Tuhan omsetnya. Oh Tuhan, aku percaya. Ya, saya percaya Engkau sanggup. Dan puji Tuhan, bulan depannya tambah banyak. Ayo. Saudara masih bisa berharap sama Tuhan. Tuhan, di mana Tuhan? Ini kita lihat ya. Ayat 23. Jadi kita Markus 5 terus ya. Ayat 23, dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Sakit hampir mati, belum mati. Datanglah kiranya, letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Itu beriman, Tuhan tolong Tuhan. Ini keadaan tambah berat Tuhan, tambah susah Tuhan. Saya sudah gak bisa gerak kemana-mana Tuhan, usaha saya berat Tuhan, sakit saya tambah berat Tuhan. Tuhan, saya percaya di sebenarnya dan akan berpegang padamu saja. Tak percaya, percaya betul. Setelah itu ayat 35 kata, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang di keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, ayo. Overwhelmed itu sebenarnya kewalahan katanya kalau bahasa Indonesia. Sebenarnya overwhelmed adalah keadaan yang terus berkembang ke arah yang nggak enak gitu loh. Masih kita bisa percaya. Masih kita bilang bahwa Tuhan itu baik. Aduh puji Tuhan, kemarin saya jalan berat sekali susah. Tapi pujian hari ini tidak bisa jalan sama sekali. Bisa bilang begitu. Orang tanya, aduh Tuhan kenapa? Bahkan, next. Ya, ada istilah tekanan mental yang kumulatif. Ini sangat menderita sekali ya. Seorang perempuan sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Saya pernah lihat orang pendarahan, yaitu istri saya dan ibu saya. Ibu saya pendarahan sampai dia aduh lemes sekali. Itu beberapa bulan ya, enggak lama. Ini 12 tahun bayangin pendarahan. Saya kebayang itu 12 tahun pendarahan menderitanya kayak apa. Lalu ya, dia bukan saja dia tersiksa secara badan, lalu ayat 26 katakan telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Enggak pendarahan, bangkrut, kan sempurna ya. Udah sakit, teboga duit, teboga duit imah runtuh, panto ruksak, aduh, ditajong, waduh, sempurna lah. Aduh Tuhan kenapa kok gak sayang-sayangnya kepada kita. Bahkan ketika dia dengar, ya ayat 27, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Dia mendengar tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus. Di tengah orang banyak. Saudara sekalian, saya kasih catatan sedikit. Orang yang pendarahan itu tidak, udah di Israel itu perempuan itu tidak dianggap, orang Yahudi itu. Sekarang pendarahan, kalau mereka orang banyak tahu dia pendarahan, udah diusir tuh. Karena seorang yang pendarahan bekas duduknya walaupun bersih,
itu dianggap najis. Sekarang ini orang banyak. Apa yang ada di benak kita? Aduh nanti kata orang apa? Aduh janganlah. Apa dia lemes? Mau apa lagi? Ya, tapi dia dengar dan dia beriman. Datang, dia nerobos itu. Pertanyaannya, kita bisa seperti begitu. Kalau bertubi-tubi kita bilang, jangan takut. Jangan takut huntu, jangan takut kenyataan mah enggak segitu gampang. Susah. Pernah saudara pikir begitu? Ya. Lalu pertanyaannya, next. Next, udah. Ya. Lalu, jangan mundur lagi, sorry. Ya. Lalu pertanyaannya, kita tahun ini akan dengar terus. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bilang sebab aku ini Allahmu. Loh bagaimana ini? Kita harus bereskan dulu di awal tahun ini. Agar jangan takutnya benar gitu loh. Nanti kalau enggak nanti ke depan akan jangan takut. Jadi kita ini semua akan begitu encer enggak ada gunanya. Ketika kita tidak menyelesaikan dasarnya ini. Jadi bagaimana kita dapat mempercayai firman-Nya? Bagaimana kita dapat mempercayai bahwa jangan takutnya itu berarti buat kita. Dan berguna buat kita bilang jangan takut. Jangan takut. Tuhan sudah mati buat kita. Tetelestai, sudah selesai dengan takut kita. Jangan takut. Sudah selesai, sudah ditebus semuanya. Jangan takut. Bisa. Mari, next. Jadi kita naik ke Markus 5 ayat 27. Next. Sekarang boleh next ya. Kita harus berani percaya. Saudara sekalian, pemimpin gereja di awal abad awal berkata begini. Namanya Athanasius ya. Athanasius katakan begini. Iman adalah tangan roh yang menerima anugerahnya. Iman adalah tangan roh yang menerima anugerahnya, kasih karunia-Nya. Jadi iman itu ada tangan roh. Jadi kita sudah terima Roh Kudus tanpa iman, jadi roh itu gak ada tangannya gitu kurang lebih. Ada tangannya tapi dia gak meraih sesuatu gitu loh. Semua kita sudah dapat Roh Kudus. Karena tidak ada orang yang bisa bilang bahwa Yesus Allah selain karena Roh Kudus. Pertanyaannya, Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Apakah dia bisa meraih, memegang kasih karunia Tuhan? Dan itu adalah jawabannya, iman, percaya. Tanpa percaya, Roh Kudus itu tidak menghasilkan apa-apa buat kita. Ya, mari, ya. Ayat 27 katakan, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus di belakang dan menjamah jubahnya. Ia sudah mendengar. Dia belum kenal loh. Dia mendengar tentang Yesus dan di action. Dia berani percaya. Ya. Ayat 28. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi saudara sekalian, ketika kita percaya, beriman, roh kita, tangan roh kita meraih kasih karunia itu. Makanya Tuhan bilang begini di ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengatakan bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Dia ada tenaga yang keluar. Siapa ini yang jamah? Jadi saudara percaya bahwa Yesus sudah selesaikan semua, sudah selesaikan tetelestai, sudah selesai. Dan saudara mau melangkah dengan iman, berani percaya, roh saudara sedang meraih kasih karunia Tuhan. Sedang meraih karunia Tuhan. Dan kita nikmati. Ya. Maka katanya kepada perempuan, hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Hei anakku, imanmu telah meraih kasih karunia yang aku sediakan buatmu. Hei anakku, hei jemaat Paturiani, imanmu sudah meraih kasih karunia yang sudah aku sediakan buatmu.
Mau saudara? Mari. Sebelum kita melewati awal tahun ini, perbaharui dulu dasarnya bahwa kita mau meraih itu sudah Tuhan sediakan. Tuhan sudah selesaikan dan sudah sediakan. Tetapi kita mau ambil apa enggak? Itu iman yang menentukan. Ya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman kita yang meraih itu. Yang pertama, berani percaya. Jangan takut, percuma kali ayat itu. Kalau saudara tidak berani percaya, mau meraih itu buat kita. Bahwa aku tidak takut, bukan karena aku nekat. Tapi aku tidak takut karena Tuhan sudah menyelesaikan semua. Dan sekarang aku mau meraih apa yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Mari kita jadi anak Tuhan yang militan, yang menikmati semua kasih karunia yang Tuhan sediakan buat kita. Jangan sia-siakan. Mari. Ya. Lanjut. Lalu, saudara sekalian, next. Ya. Nah, lalu perjalanan waktu, berjalan terus. Akan mulai goyah. Ayo. Apakah kita goyah? Kenapa? Coba lihat, saya ayat 38-39. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana dilihatnya orang-orang ribut. Bicara tentang orang banyak. Menangis dan meratap dengan suara nyaring. Ada orang dunia katakan bahwa suara orang banyak adalah suara Tuhan. Oh tidak. Buat anak Tuhan tidak. Suara Tuhan adalah suara Tuhan. Cuma satu. Tadi orang kedua singular. Tuhan berpesan jangan takut, itu pribadi demi pribadi. Kita pribadi, solihin jangan takut. Tapi Tuhan, aku masih takut. Itulah engkau harus gunakan imanmu untuk meraih apa yang sudah Tuhan sediakan. Tapi kata orang banyak kan, jangan goyah. Karena aku menyertaimu. Itu Tuhan ajar buat kita. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang itu, mengapa kamu ribut dan nangis? Anak itu tidak mati, tetapi tidur. Ini seringkali terjadi. Iman kita berkata bahwa kita orang percaya. Tuhan menyertai kita. Rohnya ada dalam diri kita. Kita melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita akan menjadi pemenang. Gak mungkin. Kan aku orang bodoh. Aku orang miskin. Aku gak punya potensi lebih. Aku. Ingat. Kalau itu sampai ada. Percuma Yesus mati buat kita dan katakan tetelestai. Katakan pada diri kita ketika itu ada. Tetelestai, Tuhan sudah selesaikan itu semua. Dan sekarang tidak ada lagi. Aku orang yang disertai Tuhan. Dituntun Tuhan. Diberkati Tuhan. Melangkah. Apapun keadaannya. Ya, apapun keadaannya. Ya, ini gambar singa. Sebetulnya saya gambarnya beda. Kok jadi singa ya? Mungkin supaya kalaupun singa mengaum-ngaum tetap kita tetap percaya Yesus pasti tolong kita. Amin. Yang pertama tadi supaya kita bisa melewati dengan jangan takut itu ke satu berani untuk percaya. Karena percaya itu adalah tangan dari Roh Kudus untuk mereka sekalian. Yang kedua, tidak tergoyahkan oleh opini apapun. Dunia ini pendapat, pikiran, pendirian orang-orang masa bodoh. Kalau Tuhan bilang maju ya maju gitu loh. Yang ketiga, lanjut. Ya. Next. Ya, kita harus punya sikap. Bersikap yang tetap bersamanya di dalam otoritasnya. Kan ini tadi ya orang kedua singular ya. Ya, orang kedua single ya. Jadi ada Tuhan dengan kita pribadi. Jangan kemana-mana. Dalam hidup kita, dalam hidupmu, dalam hidup saya, Solin, dalam hidupmu otoritasku berlaku. Tinggal kamu balelo enggak, gitu loh. Ya. Saya baca ayat 40. Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu. Ayo, terus menertawakan firman Tuhan? Enggak, tapi secara tidak langsung kadang-kadang kita menertawakannya. Tapi kan itu firman Tuhan.
Ini kan realita, nggak bisa. Bisa. Otoritas Tuhan berlaku setiap hari buat kita. Saudara sekalian, tanggal 1 Januari kadang-kadang dianggap sebagai itu adalah acara sekuler. Jadi tidak dianggap kudus tanggal 1 Januari. Kadang-kadang oleh gereja, apalagi yang di luar gereja. Pada 1 Januari itu adalah waktu yang sangat istimewa buat orang Kristen. Kenapa? Waktu 1 Januari itu ke-1. Yesus 8 hari setelah dia disunat, setelah dia lahir, 8 hari kemudian disunat tanggal 1. Sunat, 8 hari dulu ya. Jadi kenapa disunat tanggal 1 itu, itulah mulai Yesus dihitung umurnya. Setelah disunat orang Yahudi begitu. Ke-1 itu. Kedua, setelah tanggal 1 dari BC, before Christ menjadi AD, Anno Domini. Tahunnya Tuhan. Dari sebelum Masehi, sebelum Kristus, Masehi itu dari mulai Al-Masih, Masehi, kemudian menjadi tahun Masehi, tahunnya Kristus. Itu luar biasa buat kita. Kalau saudara mentertawakan firman Tuhan, loh, kan menikmati loh. Kita keluar, suruh keluar, pergi. Udah keluar dari apa? Dari kasih karunia Tuhan. Jangan salahkan kalau tidak menikmati itu. Jadi saudara, mari bersama-sama, dan lihat ini ya. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan anak, ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Jadi saya kasih gambar 2. Satu yang masih bersama Kristus, yang ada menertawakan. Saudara yang meragukan, yang apalagi udah dengar tapi tidak melakukan, saudara sedang menertawakan. Dan saudara sedang dalam kesulitan. Lalu dikeluarkan dari situ. Hati-hati. Ya, otoritas Kristus jangan dipermainkan. Ya. Saya nggak tahu benar atau enggak kabar-kabar terakhir di TikTok ya, bahwa katanya kemarin waktu Golden Globe di Hollywood ada mentertawakan tentang Allah. Saya nggak gitu ngerti betul, tapi setelah itu, waduh, itu rumah-rumah di Hollywood disikat oleh api yang belum berhenti juga. Saya garis bawahi, saya tidak tahu persis itu betul atau tidak. Karena berita TikTok tidak bisa dipertanggungjawab. Tetapi ada orang yang ada orang yang berpikir bahwa otoritas Tuhan berlaku sampai saat ini, kurang lebih begitu. Oke, yang terakhir, next. Lalu masuklah mereka ya. Jadi saudara mengalami mujizat. Apa itu mujizat? Ya, mujizat itu terjadi ketika apa? Bukan anak itu sembuh. Sebetulnya itu hanya dampak lain. Mujizat itu ketika kita tidak begitu keadaan tambah buruk, tetapi kita masih percaya itu mujizat. Kalau anak itu sembuh, itu dampak dari mujizat. Ketika semua nangis, dibilang sudah mati, kata Tuhan, tidak, kita percaya Tuhan itu mujizat. Karena dunia susah melakukan itu. Kalau tidak tolong Roh Kudus. Itu mujizat. Itu karunia buat kita. Kalau kita bisa mempercayai ketika keadaan terus kewalahan tadi yang bilang gitu. Terus tambah sulit. Ya, ini bicara tentang anak, tentang harapan. Anak itu buat orang Israel itu adalah harapan, buat kita juga harapan. Kita berharap pada suami kita hilang. Nggak tahu hilang kenapa, pokoknya hilang. Kita berharap sama anak-anak kita hilang. Kita berharap pada seorang-seorang yang malah menjauhi kita. Kita kehilangan harapan. Orang yang pegang itu, tetap percaya dalam kehilangan harapan, itu adalah mujizat. Lalu ayat pasal 1, dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang hei anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Saudara sekalian, kapan mujizat ini terjadi? Sebetulnya mujizat ayat 40. Ketika apa? Ketika tetapi mereka menetapkan dia, maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, mereka bersama-sama dengan dia. Bersama-sama dengan siapa? Dia, dengan Yesus.
masuk ke dalam kamar itu. Jadi saudara sekalian, mujizat itu ketika kita ada dengan Kristus masuk ke dalam masalah kita. Dan masalah itu soal waktu. Tetapi mujizat itu sudah terjadi. Tuhan terima kasih. Dalam apapun keadaan saya yakin Tuhan, ini Engkau masih bersama aku. Izinkan aku masuk ke dalam masalah ini bersamamu. Izinkan kami masuk Tuhan. Aku masuk, keluargaku masuk, semuanya masuk tahun ini bersamamu. Apapun yang terjadi, ajar aku Tuhan. Agar tangan rohku boleh meraih kasih karunia itu. Kita lewati tahun ini dengan kemenangan dari Tuhan. Amin, saudara. Mari. Ya, Tuhan begitu baik buat kita. Dia perlengkapi kita sebelum kita melewati ini semua. Next. Ya, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala ibadat itu dan berkata, anakmu sudah meninggal, untuk apa engkau menyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Don't be afraid, just believe. Hari ini Tuhan mau bicara pada saudara, bawa pulang ke rumah. Setiap saat jangan takut, percaya saja. Jangan ada takut lagi, karena takutnya sudah selesai Tuhan tanggung di kayu salib. Kenapa harus ada salib dibawa kemana-mana? Agar setiap saat ketika ingat salib, ingat Tuhan sudah selesaikan semua. Sekalipun kelihatan tidak, aduh kok tambah lebih baik. Tetapi selama kita dekat melangkah dengan Tuhan, kita masuki segala permasalahan dan kemenangan dari Tuhan. Amin saudara sekalian. Ya, mari kita nyanyikan bersamamu ya Tuhan. Saya undang bangkit berdiri kita semua. Ayo kita sama-sama pada Tuhan. Tuhan, aku ingin bersamamu Tuhan. Aku akan masuk dalam kesulitanku, dalam masalahku, sampai masuk dalam berkat-berkat yang kau limpah kepadaku. Hanya bersamamu saja. Ya, hanya bersama Tuhan saja. Ya, mari kita nyanyikan dengan sepenuh hati. Haleluya. Ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, bukan terbang tinggi bersama-Mu, aku setiap musim hidupku. Haleluya Yesus. Selalu lihat setiamu di melewati badai yang besar. Tangan-Mu menjaga langkahku. Di dalam setiap keadaan, Engkau mendengar seruanku. Oh Tuhan,
Mari kita berdoa. Ini doa kami Tuhan. Ini doa kami Yesus. Ini permohonan kami Tuhan. Izinkan kami melangkah bersamamu Tuhan. Melewati setiap masalah yang kami hadapi Tuhan. Apapun yang kami alami. Izinkan kami melihat tangan-Mu menyertai kami Tuhan. Izinkan kami Tuhan beriman, berani beriman kepadamu Tuhan. Tolong kami Yesus. Ingatkan kami Tuhan. Bahwa Engkau sudah menyelesaikan semua masalah kami Tuhan. Engkau sudah menyelesaikan semua rasa takut kami Tuhan. Khawatir kami Tuhan. Ajar kami Tuhan. Berserah kepadamu saja Tuhan. Tolong kami Yesus. Dan beri kuasa untuk melewati segala perkara ini dengan benar di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, seberapa banyak anak yang mau hadir pada hari ini Tuhan. Kau jamah satu persatu Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus mengingatkan senantiasa apapun yang kami hadapi bahwa Engkau sudah memberi kemenangan kepada kami. Karena Engkau menyertai kami dan kami tidak perlu takut Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Ajar kami boleh terbang. Melangkah lebih cepat lagi karena Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Yang diberkati firman Tuhan boleh lambaikan tangan. Ya, katakan sebelahnya, jangan takut, percaya saja. Ya, satu kata kunci yang hari ini disampaikan juga, mari kita raih anugerah Tuhan itu. Ada Roh Kudus dalam diri kita, mari kita raih dan katakan tetelestai. Katakan sebelah kanan kirinya tetelestai. Ya, jadi mari katakan tetelestai. Ya, sudah selesai. Tuhan melakukannya buat kita. Puji Tuhan. Baik, saya akan bacakan warta jemaat untuk hari ini, Minggu 12 Januari 2025. Berita keluarga telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga atas nama Ibu Lina Suryanti Lili. Barangkali Bapak Ibu kalau ingat, beliau sering duduknya di belakangnya, di tengah belakang situ ya. Beliau adalah ipar dari Ibu Kue Eli ya. Dan atas nama jemaat dan pengurus gereja dan gembala kami mengucapkan turut berbelasungkawa dan sepenanggungan. Pada hari Rabu 8 Januari 2025 jam 10.59 beliau dipanggil pulang dan telah dimakamkan pada hari Jumat 10 Januari 2025 di pemakaman Eihendom, Cicalengka. Ya, Cicalengka. Demikian. Kemudian sebentar jam 8.45 ada ibadah anak Abi Trate di ruang ibadah anak. Tidak henti-hentinya kami menghimbau, mendorong, mari Bapak Ibu yang mungkin di rumah atau ada kerabat yang belum bergabung dalam komunitas ibadah anak, mari kita sama-sama dorong mereka untuk bertumbuh, ya, mengenal Kristus dan bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan. Dan jam 9 pagi akan ada ibadah remaja di ruang gereja dengan tema Teladan Nehemia, ketekunan ya. Kemudian hari Selasa 14 Januari 2025 ada ibadah doa jam 18.30 secara online. Dan saya juga kembali mendorong mari kita bergabung ya. Setahun ini saya percaya, saya yakin kita pasti akan diproses lebih banyak. Ya. Hari ini kita di firman Tuhan katakan jangan takut. Bapak Ibu kita tahu ya, mungkin di tempat ini juga masih ada yang merasakan takut. Hari ini diingatkan jangan takut. Dan di luar sana masih sangat-sangat banyak yang merasakan itu. Dan tugas kita bukan hanya selesai untuk diri kita. Ya seperti minggu lalu disampaikan ada PR. Ya ada PR kita bersama. Di luar sana masih banyak orang-orang yang perlu dikuatkan. Tugas kita menjangkau mereka. Tugas kita untuk membawa mereka, ayo bergabung kita sama-sama saling menguatkan. Amin. Yang mau melakukan PR boleh lambaikan tangan. Ya, kita sama-sama lihat akhir tahun Tuhan melakukan banyak perkara dahsyat sepanjang tahun ini. Amin. Ya.
Mari bergabung salah satunya ibadah doa. Banyak pesan yang Tuhan juga sampaikan melalui ibadah doa tersebut. Kemudian selamat pagi Pak Turiani, hari Sabtu 18 Januari 2025 secara online juga via Zoom jam 5.30 pagi. Mari bergabung juga, kita berdoa bersama terus karena kita percaya tidak hanya bisa diselesaikan dengan kekuatan kita, tapi kita perlu bergantung terus sama Tuhan melalui doa-doa kita ya. Kemudian kita akan kembali minggu yang akan datang 19 Januari 2025 jam 7 pagi di tempat ini dan juga ada live streaming via YouTube GBI Ternate dengan tema Pandang Terus Pada Tuhan. Pandang Terus Pada Tuhan akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Pratama Hana Melianawati. Ya. Komsel Family Care akan diadakan hari Kamis 23 Januari jam 18.30 via Zoom. Ya, biasanya diikuti banyak pasangan muda. Mari kita sama-sama juga melalui momen ini, melalui kegiatan ini saling menguatkan, saling support satu dengan yang lain. Sehingga kita menjadi jemaat yang kuat dan tangguh di dalam Tuhan. Persembahan sebagaimana biasa dapat Bapak Ibu sampaikan melalui QRIS yang tertera di layar atau di tempat duduk Bapak Ibu masing-masing. Dan juga ada amplop yang disediakan di belakang atau transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Ya. Demikian pun dengan persembahan pembangunan gereja dapat ditransfer melalui nomor rekening yang berbeda atas nama Maya Yasinta, OR Mona Yolanda, atau amplop juga amplop khusus untuk persembahan yang tersedia di layar. Dan kemarin Panitia Natal juga telah melakukan evaluasi dan pembubaran panitia. Atas nama panitia saya melaporkan ya banyak hal yang menjadi catatan dan tentu itu akan menjadi masukan dan terus dibenahi sehingga semakin hari semakin baik ya. Dan puji Tuhan kalau kemarin dilaporkan bahwa pengeluaran untuk rangkaian kegiatan Natal yang lalu adalah sekitar 49 juta sekian ya. Dan puji Tuhan, Tuhan cukupkan, berikan tepuk tangan dan untuk seluruh jemaat atas nama panitia saya mengucapkan terima kasih buat support dari seluruh jemaat untuk laporan detil Bapak Ibu, seluruh persembahan rutin, kas dan sebagainya Bapak Ibu dapat melihatnya di layar televisi di ruang sebelah. Ya di ruang serbaguna untuk bila mana Bapak Ibu ingin mengetahui secara detil ada semua di situ ya. Kemudian pelayanan doa, informasi dan sosial media Bapak Ibu dapat lihat nomor-nomor yang tertera di layar dan akun-akun yang ada di layar. Bapak Ibu bisa menginformasikan segala sesuatunya melalui nomor-nomor tersebut. Ada Bapak Gembala, Wakil Gembala, saya sebagai Ketua Pengurus dan juga Sekretariat. Dan tidak henti-hentinya kita juga berdukung dalam doa untuk saudara seiman kita yang sedang bergumul ya. Terus berdoa untuk Bapak Agus Suharji, terus dikuatkan, dipulihkan, dan kita percaya Tuhan bisa gerakkan hatinya. Kemudian berdoa terus untuk Om Wisyu, Bapak Wisyu Handi ya. Kemudian juga untuk pemulihan Bapak Zakaria Saragi dan juga istrinya juga saat ini sedang kurang enak badan. Kemudian kita juga terus berdoa untuk Ibu Emi Dwi Karya. Biar Tuhan yang terus beri kekuatan dan pulihkan. Dan sepanjang minggu ini ada jemaat yang berulang tahun. Ya, kita sambut ulang tahun hari Selasa tanggal 7 Januari ada Levania Evangelika. Ada di depannya, berikan tepuk tangan. Kemudian hari Rabu 8 Januari ada Josephine Happy Mas Niar. Happy, selamat ulang tahun, ada di atas, Tuhan berkati. Tanggal 11 Januari kemarin ada yang paling terkenal di tempat ini Jessica. Selamat ulang tahun Jess. Kemudian 12 Januari yang juga tadi singer di depan ada Bapak Hari Haryanto. Tuhan Yesus memberkati terus ya sepanjang hari-hari yang dilewati. Baik demikian warta jemaat untuk hari ini Bapak Ibu. Sekali lagi saya tanya, berani percaya? Berani percaya? Mari kita bangkit berdiri, kita mau nyatakan bukan hanya di tempat ini. Tapi ketika kita mau bawa keluar juga pesan ini. Kita berani percaya, berani meraih anugerah yang Tuhan sudah sediakan dan berani mengatakan sudah selesai. Tuhan sudah menyelesaikan bagi kita. Amin. Mari kita angkat satu pujian untuk mengakhiri ibadah kita pagi hari ini bersamamu ya Tuhan. Biar ini yang menjadi pesan juga pagi hari ini. Kita mau declare bahwa kita mau melangkah. Kita mau berjalan bersama Tuhan. Karena kita tahu
Tuhan yang sanggupkan kita. Katakan sama-sama. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku Lagi katakan bersamamu. bersamamu ya Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan. Aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku Yang percaya kita angkat dua tangan kita katakan. bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan. Hanya bersamamu Tuhan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku Sekali lagi dengan yakin katakan. bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku Dengan sayap-Mu Tuhan. dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku Sekali lagi dengan yakin katakan dengan sayap-Mu Tuhan. dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersamamu Katakan sama-sama. aku Menang. Haleluya. Haleluya. Yesus hanya bersamamu Tuhan. Kami sanggup, kami menang bersamamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan, Engkau menguatkan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, seringkali kami takut Tuhan. Seringkali kami gentar Tuhan. Tapi firman-Mu pagi hari ini menguatkan kami untuk kami jangan takut. Percaya saja Tuhan. Karena kami tahu Tuhan apa yang telah Engkau perbuat atas hidup kami. Apa yang Engkau lakukan atas hidup kami Tuhan. Karya keselamatan-Mu dan Engkau telah katakan sudah selesai Tuhan. Dan biar itu yang kami bawa pulang pagi hari ini Tuhan. Kami mau semakin yakin, semakin percaya Engkau telah menyelesaikan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan. Om Solihin yang telah menyampaikan firman-Mu. Biar Engkau yang pakai lebih heran, lebih dahsyat lagi menjadi alat-Mu Tuhan. Untuk menangkap banyak jiwa, untuk menguatkan banyak jiwa Tuhan. Sehingga mereka semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Mengenal Engkau luar biasa Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati seluruh pelayanannya Bapak. Berkati juga Tuhan setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan-Mu pagi hari ini Tuhan. Mulai dari usher, tim pujian Tuhan, multimedia, soundman Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Engkau yang berkati lebih dan lebih lagi Tuhan. Biar pelayanan mereka Tuhan Engkau pakai lebih heran lagi Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala Tuhan. Kami topang di dalam nama Yesus Engkau yang kuatkan untuk mereka boleh memimpin gereja-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Semakin hari, semakin mengenal Engkau, semakin dekat kepadamu Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan.
Kami menyerahkan rangkaian ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang sempurnakan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk ibadah-ibadah yang diadakan, untuk ibadah anak, ibadah remaja Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu semakin nyata, hadirat-Mu semakin dirasakan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga mereka boleh semakin dekat kepadamu Tuhan. Mengenal Engkau, bertumbuh di dalam jalan-Mu Tuhan. Dan mereka semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk rangkaian Natal juga Tuhan. Kalau pagi hari kalau mendengar Tuhan, Kau yang cukupkan setiap kebutuhan, keperluan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan buat support seluruh jemaat-Mu Tuhan. Sehingga semua boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh kegiatan-kegiatan di depan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan Tuhan yang kami bawa, yang akan kami bawa dan yang telah kami bawa Tuhan. Bapak, Engkau yang berkati, inilah apa yang dapat kami berikan kepadamu Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu. Pelayanan di tempat ini semakin lebar, semakin dipakai Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa, untuk memberkati banyak jiwa Bapa. Berkati juga dana pembangunan di dalam nama Yesus Tuhan. Biar Kau gerakan tangan-tangan Tuhan untuk pembangunan di tempat ini boleh berjalan dengan baik. Sehingga semua Tuhan boleh mendatangkan kebaikan, boleh mendukung pertumbuhan gereja-Mu di tempat ini Bapa. Dan pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa untuk saudara seiman kami yang bergumul di dalam kesehatannya Bapa. Baik yang disebutkan namanya maupun yang tidak disebutkan namanya Tuhan. Bapa, Engkau yang lebih tahu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami percaya Roh-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja. Mujizat itu masih nyata di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau yang sembuhkan, Engkau yang pulihkan setiap umat-Mu Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit. Pulihkan di dalam nama Yesus. Yang bergumul di dalam ekonomi Tuhan, kami berdoa saat ini bersatu hati. Bapak, Engkau berikan jalan keluar di dalam nama Yesus Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau yang berkuasa atas hidup kami, Engkau yang mengatur segalanya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan untuk saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini Tuhan. Berdoa untuk Leva, untuk Happy, untuk Jessica, untuk Hari Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kalau kami boleh melihat pekerjaan tangan-Mu yang dahsyat memimpin hari lepas hari Tuhan kehidupan mereka di waktu yang lalu, kami percaya di hari-hari ke depan Engkau juga yang akan memimpin langkah mereka dengan sempurna Tuhan. Karena kami tahu penyertaan-Mu sempurna bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan segenap rangkaian ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau yang terus bekerja, Roh Kudus-Mu yang terus mengingatkan kami. Ada rema firman yang kami peroleh dan menguatkan kami dan akan kami bagikan terus di luar sana Bapak. Dan sebentar kami akan terima doa berkat-Mu. Saya persilahkan untuk Pendeta Pratama Yosef Solihin untuk doa berkat. Bapak yang baik, terima kasih kami boleh memulai dan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Biarlah mulai ibadah ini Tuhan, kami boleh diubahkan Tuhan. Kami boleh Engkau jamah Tuhan. Dan Engkau perbaharui hidup kami Tuhan, berkenan di hadapan. Amin. Tuhan, berkati apapun yang mereka kerjakan, yang kami lakukan Tuhan. Biar kasih-Mu, kemurahan boleh menyertai kami. Ajar kami boleh menjadi pendengar yang baik dan pelaku yang benar di hadapan-Mu. Dengan nama-Mu dipermuliakan oleh hidup kami. Terima kasih Bapa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita arahkan kita ke hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah kasih sayang, kemurahan, kasih karunia dari Allah Bapa, mulai anak yang tunggal Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang menyertai kita di saat ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang untuk yang kedua kali. Mari kita menikmati kasih karunia. Mari kita raih kemurahan Tuhan dengan tangan iman kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali, kita bersaat teduh sejenak secara pribadi. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Bersyukur Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dipersilakan untuk meninggalkan ruang ini. Jangan lupa, mari melibatkan diri, mari terus menempel, kita bertumbuh melalui setiap kegiatan yang diadakan. Sampai minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.